Hai guys, kembali lagi bersama Gatan dalam acara Ujuk-Ujuk Interview. For you guys information, jadi Ujuk-Ujuk Interview ini merupakan segmen lanjutan dari acara Ujuk-Ujuk Podcast yang sudah pernah kami buat. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menginterview atau mewawancarai founder dari salah satu desain studio yang ada di Jogja. Nah, desain studio itu bernama Step Design Studio. Jadi, Step Design Studio ini merupakan multidisiplin studio yang berfokus pada pembuatan desain. Pembuatan desain di sini dibagi menjadi ketiga bidang. Yang pertama ada branding and marketing, yang kedua ada user interface design, yang ketiga ada digital illustration. Nah, kalau kalian pengen tahu lebih lanjut tentang Step Design Studio ini dan juga perkembangan teknologi yang ada di dalamnya, tonton terus ya video ini dari awal hingga akhir. Nah, pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk menginterview atau lebih tepatnya sharing ya Mas ya. Sharing bersama dengan founder dari Step Design Studio yang merupakan salah satu desain studio yang ada di Yogyakarta. Sebelumnya, mungkin teman-teman yang lain pada belum kenal dengan Mas Aryo. Mungkin bisa perkenalan dulu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya Pamungkas, saya asli Jogja. Saya co-founder dari Slab Design Studio yang bertempat di Condong Catur dengan berdiri sejak 2011 sampai sekarang. Oke. Kalau boleh tahu nih Mas, di Slab Design Studio ini dia tuh kerja di bidang apa sih Mas untuk ini? Kita kalau mau ngomong singkatnya sih graphic design studio. Jadi memang murni visual grafis ya. Ya. Jadi nggak ada namanya programming atau coding ataupun jualan produk dalam bentuk istilahnya produk ya. Emang produk nyata itu nggak ada. Jadi kita semuanya murni digital, kita jual via marketing online lewat internet gitu. Jadi fokusnya emang di desainnya gitu. Desain Mas, ya? only. Kalau produknya sendiri nih Mas, untuk desainnya itu tuh seperti apa aja? Entah logo kah atau Ya, apa jadi kah? kita kalau menyediakan jasa desain itu emang mulainya awalnya dari logo. Terus kemudian ada juga print design, web design, sekarang sampai mobile apps dan juga ilustrasi, dan ini ada mulai kita main ke 3D render, 3D model. Banyak ya Mas ya produknya. Terus tuh kalau untuk segmentasi pasarnya Mas, udah lokal kah atau udah internasional kah? Kalau untuk pasarnya memang udah dari awal kita konsep itu memang global. Global. Jadi internasional. Itu jadi dari seluruh negara bisa. Dan kita kan ada berorientasi service sama produk. Jadi kalau service itu kita memang pesanan, sedangkan kalau produk itu kita bikin dulu, terus baru kita upload di marketplace kayak gitu. Ntar ada yang download, baru nanti kita dapat hasilnya dari situ. Iya. Ngomong-ngomong masalah desain, tapi kayaknya untuk kesempatan kali ini kita nggak ngebahas tentang desainnya sih Mas. Yang saya pengen tahu tuh lebih ke perkembangan IT yang ada di Step Design Studio ini sendiri sih Mas. Gimana sih untuk perkembangan IT itu sendiri di Step Design ini, mungkin dari segi device-nya atau dari segi software-nya sih Mas? Itu bagaimana? Kalau perkembangan sih sebenarnya kalau dari segi desain ya itu tuh ya nggak terlalu signifikan sih dari tahun ke tahun. Cuman memang dari perkembangannya orang-orang yang biasanya
kita sebagai desainer awal-awal dulunya semua terlalu familiarnya Corel Draw gitu kan, yang awal-awal belajar. Kemudian terus mulai makin berkembang dengan kebutuhan industri dan dari klien, mintanya lebih ke produk ke ini software Adobe. Nah, kita bikin juga pakaiannya pakai Adobe. Nah sekarang karena tuntutan dari industri juga sekarang lebih banyak, kita banyak ke UI UX, jadi kita sekarang lebih banyak pakai Figma. Jadi kayak Corel, Adobe, Figma dan segala macam ya mas. Kalau misalnya tentang kayak Canva gitu mas, masih digunain nggak sih mas kalau Canva itu? Canva dipakai juga, cuman kita malah sebenarnya gini, kita jadi kontributor untuk isi Canva-nya itu. Oh jadi kayak template-nya atau elemen-elemen yang di dalam Canva-nya ya? Iya Mas, kayak gitu. Jadi kita dapat bisa sebagai kontributor di situ. Kita bikin objek untuk kita upload di situ supaya kita juga bisa dapat income dari situ. Kalau misalnya kendala sih mas, ada nggak sih mas kendala dari software atau produk IT lah, produk IT yang di sini yang kadang tuh ada kendala tuh, ada nggak sih mas? Kira-kira? Kalau kendala teknis sih, insya Allah sih enggak karena itu kan semua bisa dipelajari kalau soal teknis kayak gitu. Yang jelas kita sebagai desainer terutama itu memang harus terus mengupdate ya segala macam tools yang memang dipakai, dan kita juga harus terus melihat kiri kanan juga kemajuannya seperti apa, perkembangannya seperti apa. Jangan kita tuh terlalu nyaman di satu software yang mana akhirnya kita sendiri nggak menolak untuk melihat bahwa sekarang kemajuannya sekarang sampai ini, terus kebutuhan pasarnya juga sampai ini ya itu loh. Kan ada juga yang dia tuh istilahnya kayak konservatif gitu loh. Aku nyamannya pakai ini, udah pakai ini aja, desain apa aja pokoknya pakai ini. Misalkan Corel, udah pokoknya Corel terus padahal kan, iya padahal kan namanya desain itu kebutuhannya macam-macam, beda-beda, outputnya juga beda-beda. Nah itu harus kita sesuaikan sesuai programnya juga. Kalau dari dari awal terbentuknya Slab Design Studio ini sampai dengan sekarang ini, untuk pengembangan teknologinya itu yang dipakai di sini tuh apakah ada perubahan yang signifikan enggak? Enggak terlalu sih, enggak terlalu, karena yang kalau kita main di desain itu sebenarnya kan software desain itu kan mengupdate hanya sekedar ya minor update lah ya, dari tahun ke tahun, ke versi kayak gitu. Ya kita cukup tinggal menyesuaikan aja apa yang diupdate sama software tersebut, terus fitur-fiturnya apa ya kita tinggal ngikutin gitu. Mungkin kita cuma tinggal nyari-nyari plugin juga yang selalu diupdate, paling gitu-gitu aja sih, nggak terlalu signifikan ya. Iya. Nah kan Slab Design Studio ini udah berdiri dari 2011 ya mas ya? Berarti bisa dikatakan udah lebih dari 10 tahun. Ya. Nah kira-kira tuh ada nggak sih mas perusahaan yang udah bekerja sama gitu dengan dengan Slab Design Studio ini? Banyak sebenarnya mas. Jadi kita itu ada satu perusahaan dari San Francisco yang mana mereka itu jadi semacam outsource designer ke kita kayak gitu. Jadi mereka itu perusahaannya B2B, mereka juga punya klien yang mana terus dari klien-klien itu pekerjaan itu dilempar ke desainer-desainer kita. Jadi kita punya tim di sini untuk khusus melayani klien-klien dari partner kami itu. Dan itu kerjanya malam dari jam 8 malam sampai subuh. Menyesuaikan waktu mereka kayak gitu. Ya. Oke, kalau gitu aku mau nanya nih mas, kalau ada nggak sih keterkaitan antara desain yang dibuat sama teknologi yang dipakai gitu, misalnya software yang dipakai gitu, apakah kayak ada keterkaitannya gitu, entah itu misalnya seperti software yang memadai itu membuat desain kita bagus atau sebaliknya gitu mas, kira-kira ada keterkaitan nggak? Bisa jadi iya atau enggak sebenarnya. Ya sebenarnya kalau kita ngomongin software itu kan cuma tools ya. Iya. Pada akhirnya tetap main behind the gun-nya yang berpengaruh gitu. Mau dia udah pakai iPad, terus Apple Pen, pakai Procreate, kalau emang dia dasarnya basic gambarnya lemah ya tetap nggak bisa gambar bagus juga kan kayak gitu loh.
ya itu hanya sekedar, kami menganggap itu hanya sekedar penunjang aja. Penunjang, ya. Pada akhirnya juga yang harus diakui itu skill dari si SDM tersebut sih. Ya kalau masalah itu nanti tinggal menyesuaikan aja, dia mau fokusnya kemana, dia mau fokus mau buat ilustrator ya otomatis dia harus pakai iPad, dan untuk Procreate dia harus menguasai. Kalau dia fokusnya ke UI ya otomatis dia Figma juga harus menguasai, gitu aja. Tinggal nanti spesialisasinya si orang tersebut mau gimana. Nah, kan berkembangnya teknologi itu kan semakin pesat ya Mas ya, dan udah muncul AI, artificial intelligence kan. Nah, jadi di masa sekarang itu kan AI sudah marak-maraknya kan Mas, kayak beberapa waktu lalu itu sudah ada AI yang bisa ngebuat kayak misalnya kita masukin suatu foto jadinya kayak bentuk desain grafis gitu. Nah itu tuh mempengaruhi kinerja dari desainer nggak sih Mas? Kalau misalnya iya, itu justru menguntungkan ataukah merugikan gitu? Tergantung bagaimana kita mau menyikapinya juga. Karena bisa jadi AI itu malah bisa menjadi menguntungkan si desainer. Karena apa? Karena dia sendiri katakanlah dia butuh sebuah gambar, dia seringkali misalkan kalau kita mau pasang di apa ya, misalkan kita bikin web design. Web design itu kan selalu ada gambarnya di homepage-nya. Nah, itu tuh ada permintaan klien yang aneh-aneh gitu loh. Yang aneh-aneh di mana saat kita nyari stok gambar itu di Shutterstock atau di mana itu di Unsplash itu nggak susah nemunya. Nah kalau pakai AI itu mungkin akan sangat mempermudah ya, sangat mempermudah. Tinggal kita ketik promptnya, terus butuhnya seperti apa nanti muncul itu, dan itu mungkin bisa kita pakai juga. Cuma kita harus aware juga ini lisensinya seperti apa, karena kan kemarin dengar AI itu juga bermasalah di lisensi, karena dia itu nge-tracking gambar-gambar yang ada di Google kemudian dirangkum menjadi satu dan kemudian terus itu bisa di-download. Nah, itu kan masih gray area lah soal lisensi. Jadi masih bisa dibilang kayak ilegal gitu nggak sih Mas? Bisa jadi ya, bisa jadi. Tapi ini saya belum terlalu mendalami lagi. Tapi yang jelas kalau misalkan untuk kita sebagai desainer ya kita harus tetap punya nilai unik yang mana itu tuh emang desainnya itu nggak bisa dibikin oleh AI kayak gitu aja. Jadi kemudian ada yang wah kayak gini kita protes terhadap AI, ya kita tetap nggak bisa memungkiri namanya zaman kan terus apa teknologi itu berkembang terus ya kita harus bisa hidup berdampingan kayak gitu loh. Kalau kita mau melawan itu ya otomatis kita sendiri mungkin yang mungkin yang insecure dengan karya kita gitu. Kalau kita sampai apa istilahnya merasa kita tuh dikalahkan sama AI. Nah kalau boleh tahu nih Mas, untuk proses kerja apa sih studio ini tuh dari awal menerima pesanan sampai dengan menghasilkan suatu produk itu bagaimana sih Mas kalau boleh tahu? Jadi sebenarnya prinsip kerjanya tuh mirip-mirip kayak di sosmed. Di sosmed tuh di IG itu misalkan influencer ya, dia ngupload sesuatu, habis itu dia dapat traffic, dari traffic itu kemudian orang pesen order, nah gitu lah. Terus habis itu terjadilah transaksi. Nah di dunia desain itu seperti itu juga. Jadi ada namanya portal-portal web yang untuk mengupload karya-karya kita, atau showcase karya seperti Dribble atau Behance kayak gitu. Nah itu kalau misalkan karya kita bagus, dapat banyak apresiasi, dapat komentar, ya, nanti muncul juga di halaman homepage, jadi popular page nanti. Kalau di Instagram ya explore lah ya. Nah begitu muncul di situ, dapat traffic lagi dan orang-orang tertarik. Nah disitulah nanti ada kontak. Jadi terus akhirnya kontak mungkin ke email kita. Nah, tinggal kita proses dealingnya nih dulu. Kita tanya jawab sebagai PS, kita menjelaskan bahwa kerjaan kita seperti ini, terus nanti pricingnya seperti apa. Setelah deal, sana kirim DP 50% kita kerjakan, proses revisi bolak-balik sampai akhirnya final. Setelah final kirim pelunasan, terus kita kirim final file. Ya, simple itu sih. Kan tadi kita udah ngebahas tentang bagaimana proses dari pesanan itu masuk sampai dengan menghasilkan suatu produk kan Mas. Untuk karyawan Mas sendiri yang di sini gitu, pernah nggak sih kayak ngerasain adanya kayak
wah ide gue mentok nih gitu, kayak buat ngedesain gitu kayak jadi susah gitu loh mas. Ya. Pernah ada keluhan seperti itu nggak sih mas? Pernah. Dan biasanya kalau ada seperti itu nanti kita lempar ke desainer lain. Oh. Jadi kan ini kita kerja kolektif. Iya. Nggak harus satu project tuh harus satu desainer yang handle gitu enggak. Oh jadi bisa barengan gitu ya mas? Bisa. Kirain satu desainer satu desain gitu. Enggak. Cuman memang nanti kalau misalkan udah saling membackup, misalkan udah sama si desainer A atau B gitu, nah ya nanti si klien ini akan terus-terusan sampai itu juga, sampai project itu selesai. Cuman kalau di saat dia stuck, ya otomatis itu bisa dilempar ke yang lain, karena kalau stuck kan otomatis ide itu belum muncul dan iya. desain pun belum jadi Iya. mentah gitu. Nah, itu nggak apa-apa, bisa di handle sama yang lain. Yang penting ngomong aja gitu supaya satu sama lain bisa saling mengisi lah. Kalau perusahaan di Indonesia sendiri ada nggak sih mas yang pernah bekerja sama dengan pusat desain studio ini? Ada dari kemarin ada startup Alami Syariah itu Hijrah Bank itu barusan keluarkan fintech syariah. Itu kemarin bikin UI-nya mobile app sama apa web design gitu. Terus kayak produk-produk apa packaging itu juga ada sih. Banyak ya. Ini lagi garap apa Roma kayak gitu. Biskuit Roma. Oh biskuit Kayak Roma. gitu, kita bikin juga. Ini, tapi nggak terlalu banyak juga sih kalau untuk lokal. Lebih banyaknya yang di global gitu, yang di internasional gitu kayaknya. Oke nih, kira-kira ada tips biar sih mas untuk desainer pemula gitu untuk terjun ke dunia desain gitu, entah itu apa aja yang harus dipersiapkan gitu mas? Yang jelas pertama tuh ini apa namanya, kuatkan skillnya dulu ya kan, banyak jam terbang, bikin karya eksplorasi ya. Terus jangan cepat puas diri, bandingkan dengan karya-karya apa yang sudah profesional di platform yang saya sebutkan tadi kayak Google atau Medium. Jangan nyerah dulu, wah karya mereka terlalu bagus, enggak ada yang namanya terlalu bagus, karena sudah membuktikan bahwa di tempat kita pun enggak melihat lulusan apa gitu. Ada yang lulusan SMK dia mau belajar, ya bagus juga hasilnya gitu, yang bisa berkarir juga di peran di internasional, bisa bersaing juga dengan yang lulusan satu gitu. Jadi karena yang pada akhirnya atau di industri kreatif itu yang dinilai itu kemauan dan juga dari sisi kreativitasnya dia. Nah terus setelah dia dari skillnya udah merasa bagus, dari segi kualitasnya juga, pelajari platform yang ditekuni. Platform yang ditekuni itu apa, seperti tadi yang saya bilang Dribble atau Behance, yang dimana itu sistemnya kita ngupload karya, kemudian ada klien yang kontak, atau sistem seperti kita mengajukan diri, apply ke klien, misalkan kayak di Upwork atau di Fiverr, gitu. Itu penting juga, karena kalau kita mau terjun ke dunia online dan desain online, kita harus tahu cara gimana menjual karya kita. Jadi nggak semua desainer bagus itu bisa tahu cara menjualnya juga. Karena kalau misalnya kita udah punya barang bagus, tapi nggak tahu cara itu deliver ke klien atau nyari traffic supaya kita bisa dilihat, ya susah juga. Setelah kita ngerti cara menjualnya, kita juga harus ngerti cara berkomunikasi dengan si klien. Nah, paling nggak wajib lah bahasa Inggris itu, paling nggak kita ngerti lah gitu. Basic, walaupun pakai Google Translate awal-awal nggak masalah gitu. Karena itu nanti akan terbiasa dan lama-lama nanti juga akan familiar lah. Iya. Oke. Mungkin cukup sekian interview yang kami berikan kepada Mas Aryo. Terima kasih Mas udah bersedia untuk kami interview, udah kami wawancara, dan ilmu-ilmunya semoga bermanfaat buat yang nonton juga. Pastinya sampai jumpa di next video. Bye bye.